Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmania Pamungkas, MPD. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya membuat video sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini terdiri atas 4 bagian, yaitu delivery, interaction, assessment, serta video praktik pembelajaran. Pada bagian delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian interaction, saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini. Video ini akan diakhiri dengan video micro teaching praktik pembelajaran, mata kuliah, pengembangan pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan konten guru biologi dengan kode mata kuliah SPB 60231. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian delivery. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah dengan judul Pengembangan Pengetahuan Teknologi, Pedagogi, dan Konten Guru Biologi yang berbobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan kompetensi mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran biologi, atau selanjutnya disebut dengan TPACK. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa belajar menganalisis kurikulum, memahami karakter peserta didik, serta mendesain pembelajaran dan asesmen berbasis TPACK yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Materi pokok pada mata kuliah ini yaitu 1. Konsep dasar TPACK dalam pembelajaran biologi. 2. Landasan pedagogi melalui teori belajar dan pendekatan pembelajaran. 3. Analisis kurikulum dan karakteristik peserta didik. 4. Pendalaman komponen TPACK yang mencakup pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan konten. 5. Implementasi PCK, TCK, dan TPK dalam pembelajaran biologi. 6. Perancangan pembelajaran berbasis framework TPACK, serta yang ketujuh, pengembangan asesmen berbasis TPACK. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi yang inovatif dan terintegrasi teknologi secara efektif. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep pedagogi dalam pembelajaran biologi, memanfaatkan sains, teknologi, dan pedagogi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran, serta memiliki sikap mandiri dan adaptif sebagai calon guru biologi yang profesional. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar TPACK, menganalisis implementasinya dalam pembelajaran biologi, menerapkan pembelajaran dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, serta melakukan refleksi terhadap hasil desain pembelajaran sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri di atas 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit pembelajaran terstruktur, serta 2 kali 60 menit belajar mandiri. Metode pembelajaran bervariasi di setiap pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan 2 menggunakan metode kooperatif, pertemuan 3 dan 4 menggunakan metode studi kasus, pertemuan 5 dan 6 metode kooperatif, pertemuan 7 sampai dengan 9 menggunakan metode project dan case study ke sekolah, pertemuan 10 dan 11 menggunakan metode project, pertemuan 12 dan 13 dilakukan dengan diskusi dan presentasi partisipatif, pertemuan 14 sampai 16 menggunakan metode project based dengan mendesain pembelajaran berbasis TPACK.
Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek kognitif dan partisipatif. Penilaian kognitif terdiri atas kehadiran sebesar 5%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 10%, dan UAS 20%. Sedangkan penilaian partisipatif dilakukan melalui studi kasus 15% dan tim based project dengan bobot 35%. Selanjutnya, kita akan bersama menyaksikan video micro teaching pada mata kuliah Pengembangan Pengetahuan Teknologi, Pedagogi, dan Konten Guru Biologi. Micro teaching ini dilaksanakan untuk mendemonstrasikan pembelajaran pada pertemuan ke-6. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sehat kabarnya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, salah satu memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Kita. Coba memimpin doa kita. Ya teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada bulan hari ini, alangkah baik kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, terima kasih Mas Gita. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pengembangan PPACK. Sudah siap semuanya? Siap. Kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Minggu lalu masih ingat belajar apa? Tentang apa? Kemarin sudah setelah observasi ke sekolah, sudah selesai semua observasinya? Sudah. Ada yang di SMA 1 Depok? Ada. Siapa yang SMA 1 Depok? Saya Bu. Ada yang di Bantul? Siapa? Yang ke Bantul ada? Mas Gita di mana? Saya di Kulon Progo. Di Kulon Progo. Oke, nah hari ini nanti kita akan membahas hasil dari observasi teman-teman kemarin yang sudah ke beberapa sekolah ya. Nah, sebelumnya teman-teman silakan presensi dulu di Siakat. Papernya sudah saya kirim ya. Di 2 menit ya. Ya. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Nah, teman-teman sebelum nanti teman-teman menganalisis, ini saya ada beberapa pertanyaan ya. Sebenarnya seperti guru seperti apa sih yang teman-teman harapkan? Ingin menjadi guru seperti apa? Seru. Guru yang seru, Mbak Rahma. Interaktif. Pengen jadi guru yang interaktif. Nah, coba sekarang bisa diisi di scan ini, bisa nggak? Bisa. Kalau malu-malu dalam menjawab, nah coba di scan bisa nggak? Bisa? Bisa. Nah, coba dituliskan. Kira-kira teman-teman itu pengen menjadi teacher yang seperti apa? Yang berprestasi, informatif, akrab, smart, beautiful. Oke. Gen Z. Iya tahu Z kan lain tahun berapa? 2010. Masa? 2005, 2004. Kali ini loh 2004. 2004, 2005, 2009. Masa ada 2009? Enggak lah. Gen Z. Nah, sekarang Gen Z. Nah, kalau dunia itu di generasi ini apa ini milenial? Sama atau beda-beda ya? Beda. Nanti kira-kira teman-teman akan mengajar generasi yang berbeda lagi. Ya, setiap generasi itu ternyata dia punya concernnya sendiri-sendiri, punya kebiasaannya sendiri-sendiri. Kalau dunia itu dulu internet itu awal-awal mengenal internet itu SMP itu suka ke warnet dan sebagainya. Paling kalian udah nggak tahu ya apa itu warnet. Tahu. Warnet kan main game Ya. biasanya. Nah, kalau dulu saya ke warnet itu adalah untuk mengerjakan tugas, browsing. Nah, itu ke warnet karena belum ada akses internet seperti sekarang. Di rumah terbatas, di sekolah juga terbatas. Nah, kalau ini generasi kalian
ya kan? Semuanya serba digital gitu ya, vokal, terus sudah nggak ada batas dengan satu sama lain lah ya. Terus nah nanti generasi yang akan teman-teman hadapi itu akan berbeda lagi. Nah kira-kira walaupun generasinya beda, ada persamaan apa enggak sih? Kira-kira apa sih kalau kita mencari kesamaan saya dengan Anda enggak? Nah setiap generasi itu kan ada X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Ada titik di tengahnya apa? Kesamaannya, intersectionnya ya. Pasti ada meeting point-nya. Ya kalau di matematika pasti ada aksir garis intersectionnya. Nah ini kita sebagai guru yang harus dicari itu antara generasi saya dengan generasi teman-teman kan beda. Apakah saya harus menjadi seperti teman-teman? Tidak. Begitu juga nanti teman-teman ketika menjadi guru juga tidak harus menjadi gen alpha, gitu ya. Walaupun kalian adalah gen Z, gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus jadi gen alpha. Tapi kita mencari intersection-nya ini apa, gitu ya. Nah, kan kalian kemarin observasi, nah itu kan akan melihat kan ada perbedaan di situ yang kalian teman-teman temukan. Nanti kita diskusikan di pertemuan ini. Misalnya ini, ya, gimana sih kita memahami generasi? Ini siapa ini? BTS, ya teman-teman sedih. BTS, ya ada yang nggak kenal BTS? Tahu semuanya ya? Mas Dita tahu? Tahu namanya? Ini dari ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Yang apa? Apa yang apa? Mbak siapa? Apa nggak? Apa tadi? Ini saya bisa membedakan. Bahkan ketika dipotong matanya, cuma gambar matanya aja, Mbak Bunga ini bisa tahu gitu ya siapa. Tapi kalau misal teman-teman tanya ke orang tua kalian, hafal nggak? Kadang-kadang sulit membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ini, nah, ini tahu nggak teman-teman apa ini? Tahu. Siapa? Terusnya apa ya? Terus kali ini siapa? Contohnya apa? Ya. Terus ini siapa? Karina tahu? Tulus? Tahu ya. Ini siapa ini? Tapi apakah saya menikmati plus? Saya bisa kan teman-teman bisa mendengarkan lagunya plus juga bisa mendengarkan lagunya Salonset kan beda, padahal generasinya kan beda. Tapi kita bisa punya selera yang sama, bisa masuk ke kita, selera kita itu bisa sama. Seperti itu kita mencari karakteristik siswa itu seperti itu. Jadi pasti ada satu momen, contohnya misalnya kita musik itu tadi, meskipun usianya beda, generasinya beda, tapi kita bisa punya selera musik yang sama. Saya bisa suka BTS, teman-teman juga bisa suka BTS, Gen Alpha juga bisa suka BTS. Begitu juga dengan selera musik bisa kita gunakan sama-sama. Itu ya ada bayangannya ya. Nah, selanjutnya ini. Lalu gimana untuk teman-teman bisa menjadi guru yang baik atau guru yang bisa masuk di semua kalangan tadi, ya, bahwa kita tidak perlu menjadi bagian dari generasi itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nanti hari ini teman-teman akan mengidentifikasi ya beberapa kasus dan juga diintegrasikan dari hasil observasi teman-teman. Sebenarnya seperti apa sih pembelajaran yang relate dengan generasi yang teman-teman temui? Kemarin salah satu sampelnya adalah hasil observasinya tadi, gitu ya. Bahan hasilnya kemarin dibawakan. Sekarang mungkin bisa berkelompok sesuai kelompoknya. Berapa? 4 orang ya kemarin. Ya, sudah duduk per kelompok? Sudah. Sekarang mungkin bisa diposisikan berkelompok. Sudah menerima ya? Sudah. Nah yang pertama silahkan ditulis sesuai hasil observasinya kemarin. Terus yang pertama teman-teman memilih aja dulu
yang teman-teman temukan ketika observasi kemarin apa? Dipilih aja salah satu. Sekarang coba teman-teman sharing ya. Mungkin ada 2 atau beberapa yang bisa sharing ke depan. Coba Mbak Rahma. Boleh Bu. Oke. Mau sendiri apa ditemani Mbak Juta ya? Mau bareng-bareng Iya boleh berbeda kan? Di sini atau di depan ya Bu? Di depan ya. Silakan. Silakan Mbak Rahma. Oke, baik, yang pertama yaitu di tahap yang mengidentifikasi karakteristik peserta didik, kami mendapat di bagian keberagaman kemampuan. Nah, di hasil observasi kami menemukan temuan pada kasus yaitu ada anak yang sangat aktif dan ada anak yang sangat pasif sekali, sehingga dia diam, dan ada yang anak yang sukanya ngejawab gitu. Jadinya yang pasif ini jadi pasif banget karena ketumpuk sama yang aktif gitu. Dan buktinya itu karena kami melakukan pretest secara lisan, yang mana si anak yang aktif ini jadinya lebih banyak bercerita, sharingnya, ilmunya lebih banyak. Cuman yang pasif dia benar-benar hanya menjawab seadanya saja gitu. Ada yang menemukan masalah yang sama? Mas Cipta, seperti apa Mas Cipta? Di waktu survei di SMA, menemukan bahwa saat di kelas itu, saat gurunya mengajarkan, kita memberi materi, itu ada beberapa siswa-siswa yang dengan maraknya gadget itu mereka live TikTok gitu. Oh, live TikTok. Wah, itu parah sih. Silakan dilanjutkan coba Mbak Zulfa. Nanti kita cross check dari hasilnya Mas Zulfa juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, masalah pedagogis yang tadi sudah kami temukan, kan yang pertama adalah beberapa siswa itu ternyata saat kami wawancarai itu mereka tidak termotivasi untuk belajar biologi. Saat ditanya alasannya kenapa, mereka jawab mereka itu lebih suka menganalisis daripada mengingat. Karena kan biologi itu lebih banyak gurunya itu memberikannya itu hafalan. Ada yang menemukan siswanya aktif mungkin? Terlalu aktif? Atau ketika ditanya gurunya mungkin diem aja? Ada yang pas observasi teman kayak gitu? Ada, kelompoknya Mbak siapa? Silahkan, apa Mbak? Temuannya seperti apa? Kita mencoba untuk melakukan tanya jawab sekitar 80 menit gitu Ibu, tapi di 20 menit itu hanya dari 1/5 yang bertanya, jadi banyak yang pasti dan banyak yang aktif gitu Ibu. Oh, terkonfirmasi ya bahwa anak-anak itu susah untuk memberikan pertanyaan yang diajukan kepada guru. Oke. Selanjutnya Mbak Zulfa, ada temuan lain diajukan kepada guru. Oke. Selanjutnya Mbak Zulfa, ada temuan lain. Kemudian setelah ditanyakan kembali, ternyata gurunya itu menggunakan metodenya ceramah yang satu arah begitu. Jadi membuat tanpa visual yang jelas terkait materi biologinya. Alasannya karena mereka itu kan harus melihat suatu materi yang abstrak, sesuatu materi seperti misalnya virus, bakteri itu kan tidak bisa terlihat dengan
mata harus ditampilkan, entah itu animasinya atau hasil mikroskopisnya gitu. Kemudian saya ingin menjelaskan tabel 3 mengenai hubungan setiap pasal dengan konsep pedagogi yang sesuai. Nah, untuk masalah nomor 2 tadi, untuk metode ceramah yang satu arah tanpa visual itu tuh relevan dengan konsep pedagogis pembelajaran aktif. Alasannya karena metode ceramah yang hanya satu arah dan tidak sepenuhnya dua arah. Kemudian untuk masalah nomor 1, di beberapa siswa yang tidak termotivasi itu masuk ke dalam konsep pedagogis pembelajaran konstruktivistik. Alasannya karena seharusnya mereka itu membangun konsep dasar yang sudah mereka punya dan diperbanyak oleh konsep-konsep yang baru didapat. Oke, kalau dari kelompok penyaji sendiri ada refleksinya apa? Ini sih Bu, anak jadi harus belajar sendiri, terus hasil prosesnya jadi turun juga, enggak yang naik itu dari hasil pretestnya gitu. Jadi hasil refleksinya mungkin bisa ditambahkan beberapa soal-soal harian atau materi-materi tambahan yang bisa disalurkan di WA, WhatsApp group, yang mana mereka bisa scroll, bisa lihat, bisa cari-cari juga begitu Ibu. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Mbak Rahma. Silakan kita beri apresiasi tepuk tangan pada siang hari ini, bisa kembali ke tempat. Lagi Bu, terima kasih. Oke, nah teman-teman dari tadi perwakilan ya, itu adalah salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Mbak Rahma dan Mbak Zulfa. Nah, itu selanjutnya nanti teman-teman memberikan konsep pedagogis apa? Pedagogis itu adalah cara mengajar ya. Bagaimana cara kita mengajar? Biasanya kalau mengajar ada gurunya yang medianya pakai berbagai macam media nggak? Iya. Ada media. Terus selain itu gaya belajar apa sih yang biasanya teman-teman temukan ketika guru itu mengajar? Ceramah. Terus? Tanya jawab. FGD apa FGD? Terus apa lagi? Ada yang belajarnya di kelas aja? Ada. Belajar di kelas aja. Ada yang tidak hanya di kelas aja? Ada. Mana biasanya? Laboratorium, ke lab, observasi di taman sekolah. Nah, itu adalah gaya belajar atau pedagogis, cara mengajar ya. Jadi the way ya, pedagogis itu adalah the way. Nah, samalah dia seperti kita menemukan musik tadi, antara cara mengajar dan juga ada medianya kan. Ada yang tadi Mbak Zulfa mengatakan pakai gambar visual. Nah, itu adalah media, teknologi, alatnya. Ya, teknologi itu ada alatnya. Selain ada cara, alat, ada kontennya. Ya, kontennya itu konsepnya. Teman-teman kalau misalnya mengajar tapi nggak tahu apa materinya, bisa ngajar nggak? Ya, mengajar tentang ekologi misalnya, ekosistem, tapi tidak tahu konsep ekosistem. Teknologinya bagus, cara mengajarnya bagus, tapi nggak tahu konten tentang ekosistem, bisa ngajar apa enggak? Bisa ya. Jadi ketiganya ini ada intersectionnya, ada titiknya. Nah, seperti tadi ya, selera kita tadi apa? Nah, itu adalah namanya TPACK yang akan menjadi alat gitu ya, agar menjadi pembelajaran yang efektif itu seperti apa, sehingga TPACK-nya itu harus seimbang antara kontennya, konsepnya, cara mengajarnya, dan alat apa dalam mengajar. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Mau tanya Ibu, Silakan Mbak Rahma Ibu. Rahma. NIM 87. NIM 87. Ya Ibu, mau izin bertanya, apabila kan sekarang teknologi udah banyak banget. Nah, gimana kalau anak ternyata nggak punya HP di zaman yang seperti ini karena kan kita nggak tahu latar belakang mereka kan Bu. Nah, itu kita harus bagaimana ya Bu menghadapinya? Oke, bagaimana ketika teknologi itu tidak bisa diakses oleh semuanya? Yeah. Yang pertama, kita tidak bisa memaksakan ya anak itu untuk memiliki fasilitas yang sama dengan kita. Kita sebagai guru gunakan fasilitas yang ada di sekolah, atau motivasi dia untuk berkelompok menggunakan HP temannya. Tapi lebih baik
penggunaan teknologi itu diakomodir ketika di sekolah dan bekerja secara kelompok. Ya, bekerja secara kelompok itu bisa meminimalisir ya penggunaan dia, biar dia juga tidak merasa terkesampingkan dari teman-temannya. Berarti observasi terhadap anak dan lingkungan maupun fasilitas di sekolah itu juga diperlukan ya Ibu? Iya, itu empati kita ya sebagai pengajar, kita juga punya empati, tidak bisa memaksakan saya pengennya teknologinya secanggih level 10 misalnya, tapi sarana prasarannya di sekolah misalnya masih belum sampai ke situ level 5 misalnya, nah tidak bisa memaksakan ya, semuanya itu harus harmonis gitu ya Mbak Rahma. Siap Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari sisi sini? Ayo Mbak Bunga, silahkan. Oke, baik, kesimpulan hari ini kita udah membahas beberapa topik ya Bu. Yang pertama terkait karakteristik peserta didik, kemudian pedagogical knowledge, kemudian pemilihan strategi pembelajarannya, dan yang terakhir pembelajaran bermakna, dan juga tadi sempat berdiskusi dengan teman-teman kelas yang kebetulan sempat maju gitu. Oke, terima kasih Mbak Bunga ya atas partisipasinya. Nah teman-teman, semoga ini sebagai awal ya untuk nanti minggu depan teman-teman melanjutkan kegiatannya. Sebelumnya silakan nanti teman-teman mengisi untuk di Bismart dan juga untuk mengisi respon refleksi untuk pertemuan hari ini. Semua bisa buka Bismartnya ya. Bisa. Silakan diakses, nanti bisa diakses di rumah juga bisa. Ya, jadi untuk penugasan dan juga pelaporan, nanti teman-teman langsung diupload di Bismart. Untuk kegiatan jurnal analisis hari ini juga di Bismart, deadline-nya sampai minggu depan. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman partisipasinya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mungkin ada yang salah satu memimpin menutup doa. Mas Dika lagi. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.